Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, cinta Al-Quran. Allahu Akbar. Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan, sholat 5 waktunya, dan ngajinya tetap dilaksanakan. Oke. Nah, hari ini kita belajar matematika ya. Silahkan dipersiapkan alat tulisnya, buku tulisnya, buku paketnya ya. Nah, langsung saja ya, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang FPB ya. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 63. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menjelaskan dan menentukan FPB dari dua bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB dan KPK dari dua bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. FPB adalah faktor persekutuan terbesar ya. Faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan atau lebih adalah faktor yang sama-sama dimiliki oleh bilangan-bilangan tersebut dengan nilai terbesar ya. Sementara faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih ya. Jadi beda ya antara faktor persekutuan dengan faktor persekutuan terbesar ya. Jadi kalau faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan. Nah, kalau FPB dia faktor yang sama lalu diambil nilainya yang terbesar. Nah, sekarang kita lihat halaman 64 ya. Yang ayo mengamati. Nah, ibu mempunyai 18 jeruk dan 12 apel. Setiap kantong plastik diisi dengan buah jeruk yang sama banyaknya dengan buah apel. Berapakah banyaknya kantong plastik yang dibutuhkan ibu? Berapakah banyaknya jeruk dan apel di masing-masing kantong plastik? Nah, permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan FPB ya. Berarti kita cari FPB dari 18 dan 12 ya. FPB dari 18 dan 12. Nah, cara mencari FPB ini ada dua cara ya. Boleh kita cari dengan mencari faktor-faktornya, atau kita cari dengan faktorisasi prima ya, yang dengan menggunakan poin faktor. Nah, kita coba satu persatu ya, yaitu dengan menentukan masing-masing faktornya dan dengan menggunakan faktorisasi prima. Yang pertama kita menentukan faktor-faktornya ya. Berarti kan FPB dari 18 dan 12 ya. Kita cari FPB dari 18 dan 12. Nah, kita cari faktor dari 18 dan 12. Faktor dari 18. Masih ingat kan cara mencari faktor? Kita cari dua buah perkalian yang menghasilkan 18 ya. Nah, masih ingat kan cara mencarinya? Nah, berapa saja dua buah bilangan yang jika dikalikan menghasilkan 18? Yaitu 1 kali 18. Nah, lalu berapa lagi? 2. 2 kali berapa yang hasil 18? 2 kali 9. Nah, lalu 3. Ada tidak perkalian 3 yang menghasilkan 18? Ada ya, yaitu 3 kali 6. Nah, lalu perkalian 4. Ada nggak perkalian 4 yang menghasilkan 18? Tidak ada ya. Nah, lalu perkalian 5 juga nggak ada. Nah, berarti sudah selesai sampai sini. Berarti faktor dari 18 ialah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, sekarang kita cari faktor 12. Apa saja faktor 12? Dua buah perkalian, dua buah bilangan yang dikalikan menghasilkan 12. Berapa saja? Yaitu 1 kali 12. Nah, lalu 2. Ada tidak perkalian 2 yang menghasilkan 12? Ada ya, yaitu 2 kali 6. Nah, 3.
Ada 3 perkalian 3 yang menghasilkan 12. Ada ya, 3 kali 4. Nah, lalu ada tidak perkalian 4 yang menghasilkan 12? Ada ya, yaitu 4 dikali 3. Nah, lalu di perkalian 5 ada tidak yang menghasilkan 12? Nggak ada ya. Ada lagi yang menghasilkan 12? Ya, sudah nggak ada ya. Berarti faktor dari 12, ini faktor 18, faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, kan kita sudah dapat faktor-faktornya. Lalu kita cari faktor persekutuannya ya. Ibu singkat FP. Faktor persekutuannya berarti bilangan yang sama dari kedua faktor ini, faktor bilangan ini. Nah, angka yang sama dari kedua faktor ini yang mana? Itu 1 ya, 2, nih sama kan, 3, lalu berapa lagi? 6. Nah, berarti yang sama ada 1, 2, 3, 6. Nah, karena kita mau mencari FPB, berarti kita ambil faktor persekutuan yang paling besar. Nah, dari FP ini kita ambil bilangan yang paling besar. Nah, bilangan yang paling besar berapa? 6. Ya, maka didapat FPB dari 18 dan 12 adalah adalah 6. Ya, paham? Nah, untuk mencari FPB atau menentukan FPB juga bisa dengan memfaktorisasi prima ya, yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Nah, langsung saja kita coba, yaitu mencari FPB dari 18 dan 12 ya dengan faktorisasi prima ya. Kalau tadi dengan faktor persekutuan, yaitu mencari faktor-faktornya, dan kalau sekarang kita dengan faktorisasi prima ya, dengan mencari faktornya menggunakan bilangan prima ya, yaitu kita carinya dengan menggunakan pohon faktor ya. Berarti pohon faktor dari 18 dan 12. Nah, kita cari dulu ya yang 18. Nah, kita cari faktorisasi prima dari 18. Kita bagi dengan bilangan prima ya. Nah, 18 dibagi bilangan prima, masih ingat kan bilangan prima yang paling awal berapa? Yaitu 2. Nah, berarti 18 dibagi 2 berapa? 9. Nah, 9 kan masih bisa ditentukan faktornya ya. Dia bukan bilangan prima, berarti masih bisa kita bagi. Nah, 9 dibagi lagi dengan bilangan prima yang paling awal, yaitu 2. Nah, 9 dibagi 2 bisa tidak? Tidak bisa ya. Tidak habis dibagi, berarti tidak bisa. Nah, kalau nggak bisa dibagi dengan bilangan prima yang paling pertama yaitu 2, kita ambil bilangan prima selanjutnya ya. Berarti 9 dibagi 3. Nah, 9 dibagi 3 berapa? Yaitu 3. Nah, 3 ini kan sudah bilangan prima, berarti sudah selesai. Nah, sekarang kita cari faktorisasi prima dari 12 ya. Kita bagi lagi dengan bilangan prima ya. Bilangan prima yang paling awal yaitu 2 ya. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, 6 ini masih bisa kita cari faktornya ya, atau 6 ini bukan bilangan prima, berarti masih bisa kita bagi ya. 6 dibagi dengan bilangan prima yang paling awal lagi yaitu 2. Nah, kalau nggak bisa dibagi 2, ambil bilangan prima selanjutnya ya. Nah, 6 dibagi 2 berapa? 3. Nah, 3 ini sudah bilangan prima, berarti sudah selesai. Nah, lalu kita tulis ya faktor-faktornya. Berarti faktor 18 yaitu FP ya, faktorisasi prima dari 18 yaitu 2 dikali 3 dikali 3. Nah, atau 2 dikali 3 nya ada berapa nih? Ada 1, 2, berarti 3 pangkat 2. Nah, sekarang FP dari 12 yaitu 2 kali 2 kali
3 atau 2 nya berapa nih? 1, 2 pangkat 2 kali 3. Nah, kan sudah kita tentukan nih faktorisasi primanya. Sekarang kita cari FPB nya. Berarti FPB 18 dan 12 adalah, nah, kita ambil angka yang sama pangkat paling kecil ya. Kita ambil kalau FPB kita ambil angka yang sama pangkatnya terkecil ya, angka yang sama pangkat terkecil. Nah, ini kan sama nih 2 ya kan, sama. Nah, kita ambil yang nilainya kecil ya, atau yang pangkatnya kecil. Nah, ini kan 2 sama aja 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1 dengan 2 pangkat 2, kecilan mana? 2 pangkat 1 ya. Berarti kita tulis di sini 2 ya. Nilainya lebih kecil 2 ya daripada 2 pangkat 2. Nah, lalu dikalikan dengan angka yang sama. Ada lagi angka yang sama? Ada ya, yaitu 3. Nah, 3 dengan 3 pangkat 2, kecilan mana? Kecilan 3. Berarti tulis di sini 3 ya. Berarti sama dengan 6 ya. FPB dari 18 dan 12 adalah 6 ya. Sampai sini paham? Contoh satu lagi yaitu tentukan FPB dari 6, 8 dan 9 ya. Nah, kalian boleh mencarinya dengan faktorisasi prima atau faktor persekutuan ya. Nah, di sini Ibu akan menggunakan faktor persekutuan ya. Jadi kalau faktor persekutuan kita cari faktor dari 6, 8 dan 9 ya. Faktornya bebas ya, bukan faktor prima ya. Oke, kita cari faktor dari 6. 6 berapa aja? 2 buah bilangan yang jika dikalikan menghasilkan 6 berapa saja? Yaitu 1 kali 6, lalu 2 kali 3. Ada lagi? Nggak ada ya. Sampai sini saja ya. Berarti faktor dari 6 adalah 1, 2 dan 1, 2, 3 dan 6. Lalu kita cari faktor 8 berikutnya ya. Nah, kita cari 2 buah perkalian, 2 buah bilangan jika dikalikan menghasilkan 8. Berapa saja? Yaitu 1 kali 8. Lalu 2 kali 4. Perkalian 3 nggak ada ya yang menghasilkan 8. Perkalian 5 juga nggak ada yang menghasilkan 8. Berarti sudah selesai sampai sini ya. Berarti faktor dari 8 yaitu 1, 2, 4 dan 8. Nah, sekarang kita cari faktor 9. Kita cari faktor 9 berapa saja? Yaitu 1 kali 9. 2 ada tidak yang menghasilkan 9? Perkalian 2 yang menghasilkan 9? Gak ada ya. Nah, lalu 3. Nah, perkalian 3 yang menghasilkan 9 berapa? Yaitu 3. Nah, berarti faktor 9 sudah nggak ada lagi ya perkalian yang menghasilkan 9. Nah, kalau sudah nggak ada, kita tulis faktor 9 yaitu 1, 3 dan 9. Nah, ini kan sama ya. Kalau sama ditulis salah satunya aja ya, nggak usah ditulis keduanya. Oke. Nah, kan kita sudah dapat nih faktor-faktornya kan. Nah, setelah itu kita tentukan faktor persekutuannya ya. Faktor persekutuannya berarti bilangan atau angka yang sama dari ketiga bilangan ini, ketiga faktor-faktor ini yang sudah tadi kita cari ya. Kita cari angka yang sama dari ketiga bilangan ini ya. Angka yang sama berapa aja? Yaitu 1 ya. Tuh, 1. Lalu 2 sama enggak dari ketiga bilangan ini? Enggak ya. 3 juga enggak. 4 juga enggak ada ya. 6, 8 berarti FP-nya sama dengan 1. Berarti FPB-nya adalah 1 ya. Sampai sini paham? Lanjut ya.
buka halaman 67, yaitu tentang penerapan KPK dan FPB ya. Jadi KPK dan FPB bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. KPK dan FPB bisa kita gunakan dalam memecahkan atau menyelesaikan permasalahan sehari-hari ya. Contohnya misalkan menentukan waktu ketika yang akan bersamaan di antara kegiatan yang terjadi ya. Misal kapan menentukan kapan lampu akan menyala bersamaan. Nah, itu bisa kita cari atau kita bisa selesaikan dengan menggunakan KPK ya. Lalu berapa banyak kantung atau tas yang diperlukan untuk membuat paket. Nah, itu juga kita bisa cari dengan menggunakan FPB ya. Jadi kalau KPK itu lebih kepada waktu yang akan bersamaan. Kalau FPB dia lebih kepada membagi ya. Nah, contohnya lihat di halaman 67 ya, yang ayo mengamati. Edo dan Meli sedang latihan lari di lapangan sekolah yang berbentuk lingkaran untuk persiapan turnamen. Nah, Edo dapat menyelesaikan satu putaran dalam 90 detik, sedangkan Meli dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 120 detik. Nah, mereka mulai berlari dari garis awal di waktu yang sama. Nah, pada detik keberapakah Edo dan Meli bertemu kembali di titik start untuk yang kedua kalinya? Nah, ini kan permasalahan waktu ya. Nah, ini bisa kita cari menggunakan KPK ya. Nah, diketahui kan Edo menyelesaikan satu putaran dalam waktu 90 detik. Meli menyelesaikan satu putaran dalam 120 detik. Nah, berarti kita cari KPK dari 90 dan 120. Nah, mencarinya bisa dengan menentukan kelipatan-kelipatan dari 90 dan 120 atau mencari faktorisasi prima dari 90 dan 120 ya. Mari kita kerjakan sama-sama ya. Ibu di sini akan menggunakan faktorisasi prima ya, yaitu faktorisasi prima dari 90 ya, dengan menggunakan pohon faktor. Nah, kita bagi dengan bilangan prima ya, bilangan prima yang paling awal. Nah, 90 dibagi 2. 90 dibagi 2 berapa? 2 dikali berapa yang hasilnya 90? 2 dikali 45 ya. Nah, lalu kita bagi lagi dengan bilangan prima yang paling awal. Bagi 2, bisa nggak tidak bagi 2? Tidak bisa ya. Nah, kalau tidak bisa, kita ambil bilangan prima yang selanjutnya ya, yaitu bilangan prima 3. Nah, 45 dibagi 3. 3 dikali berapa yang hasilnya 45? 3 dikali 15. Nah, kita bagi lagi dengan bilangan prima yang paling awal. Dibagi 2 bisa? Tidak bisa ya. Kalau tidak bisa, kita ambil bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. Nah, 15 dibagi 3 adalah 5. Nah, sekarang kita cari faktorisasi prima dari 120 ya. Kita cari, kita bagi dengan bilangan prima yang paling awal, yaitu 2. Nah, 120 dibagi 2. 2 dikali berapa yang hasilnya 120? 2 dikali 60. Nah, 60 ini masih bisa kita cari faktornya. Berarti kita bagi lagi dengan bilangan prima yang paling awal, yaitu 2. Nah, 60 dibagi 2 berapa? Yaitu 30. Nah, kita bagi lagi. 30 ini kan masih bisa ditentukan faktornya ya, dan dia bukan bilangan prima, berarti masih bisa kita bagi dengan bilangan prima ya. Kita bagi lagi dengan bilangan prima awal, yaitu dibagi 2. 30 dibagi 2 adalah 15. Nah, setelah itu bagi lagi dengan 3 ya. 15 dibagi 3 adalah 5. Nah, 5 ini sudah bilangan prima, berarti sudah selesai. Nah, setelah itu kita tulis faktornya ya. Faktor persekutuannya atau faktor primanya ya. Faktor primanya dari 90. Faktor prima dari 90 berapa nih? Nah, ini ya. 2 dikali 3 kali 3 kali 5. Nah, ini kan bentuknya kepanjangan, kita persingkat ya. Berarti 2 dikali 3, ada berapa nih 3-nya? 1, 2, 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, lalu faktor prima dari 120 berapa? Yaitu ini 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali
5. Nah, ini kan bentuknya panjang, bisa kita singkat atau 2 dikali 2, ada berapa duanya? 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Nah, setelah itu kita tentukan KPK-nya ya. Nah, masih ingat kan cara mencari KPK? Nah, kalau mencari KPK kita ambil semua faktornya. Kalau ada angka yang sama, diambil pangkat tertinggi atau nilai yang terbesar. Nah, kita tulis dulu ya. Kita cari dulu angka yang samanya. Angka yang samanya berapa? Nih, 2 kan? Nah, 2 dengan 2 pangkat 3. Nah, besaran mana? Besaran 2 pangkat 3 ya. Terus ini tulis 2 pangkat 3 dikali 3 sama ya. Nah, di sini ada 3 dan 3 pangkat 2. Besaran mana antara 3 dengan 3 pangkat 2? Besaran 3 pangkat 2. Berarti kita tulis ini 3 pangkat 2. Nah, 5 juga sama ya. Nih, 5 kan sama-sama 5, berarti tulis ini 5. Tulis saja 1 ya. Nah, setelah itu kita hitung 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. 2 pangkat 3 berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 pangkat 2 berarti 3 dikali 3 dikali 5. Nah, setelah itu kita hitung nih. 2 kali 2 4. 4 kali 2 berapa? 8 dikali 3 kali 3 9 dikali 5. Nah, setelah itu kita kalikan. 8 kali 9 berapa? 72. 72 kali 5. 72 kali 5 berapa? 72 kali 5 adalah 360 ya. Jadi didapat, Edo dan Meli bertemu kembali. Tulis di sini ya. Maaf kalau bertemu kembali di titik start. Untuk yang kedua kalinya pada waktu maaf ya kalau acak-acakan karena sempit. Kedua kalinya pada waktu 360 detik ya. Sampai sini paham? Ya, kalau sudah paham silahkan kalian kerjakan tugas halaman 66. Ayo mencoba nomor 1 sampai 3. Kerjakan di buku tulis pakai cara. Kalau sudah boleh langsung kumpulkan ke ibu ya. Sekian materi yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.